Kemudian apa? Lut. Lut itu keponakan Ibrahim. Allah utus pada Sadum itu. Arsalullah ila ardi Sadum. Allah utus ke tanah Sadum. Gimana ceritanya Nabi Ibrahim setelah dibakar oleh Namrud, beliau hijrah. Hijrah dengan istri Sarah, istri beliau alaihissalam, dan keponakannya Lut yang beriman pada beliau. Maka 3 orang ini hijrah. Nabi Ibrahim, Lut itu turun di Sadum, hijrah ke arah barat dari Kaldea. Ibrahim itu kan tinggalnya di Kaldea, di Irak, di Babylon, Irak. Dari Irak beliau ke barat. Ke barat beliau turun di Lut, turun di Sadum. Turun di Sadum. Allah utus dia sebagai nabi di Sadum itu. Ibrahim alaihissalam melanjut ke perjalanannya ke Mesir dengan Sarah. Maka itu yang diriwayatkan di Bukhari bahwa waktu masuk Mesir, Nabi Ibrahim itu Siti Sarah ini dia disuruh bilang dia ukhti, kau adalah saudari saya, supaya karena kecantikan Siti Sarah takut Nabi Ibrahim itu celakai, maka istrinya diambil, maka dibilang itu ukhti. Dan memang kata Ibrahim, yang beriman di sini kan cuma kita, ini beliau sama istrinya, maka kalau dibilang ukhti kan pantas, karena saudari seiman. Nah, kemudian Lut ini itu Ibrahim lanjut ke Mesir, ya kan? Ke Mesir, seperti yang diriwayatkan tadi itu. Maka akhirnya si Firaun raja Mesir waktu itu mendengar kabar tentang ada wanita yang cantik, itu istrinya Ibrahim itu, Siti Sarah itu. Hanya disuruh datang ke istana, hanya ingin hendak dicelakai, maka Allah selamatkan Sarah itu. Nabi Ibrahim berdoa ketika Sarah dibawa ke istana. Nabi Ibrahim sholat dalam riwayat berdoa, dan sebagian riwayatnya ada di Bukhari. Ya, ketika Firaun atau raja Mesir itu mau menyentuh Siti Sarah, maka dia kaku badannya, tidak bisa bergerak. Ya. Sampai hanya Siti Sarah bilang, ya Allah, kalau begini nanti orang bilang saya membunuh dia, maka diminta supaya dilepaskan lagi, bisa bergerak lagi. Terus diulang lagi, dia mau menyentuh lagi pada Siti Sarah, maka Allah buat dia kaku, raja itu, sampai 3 kali. Hanya dibilang ini bukan manusia ini, katanya raja. Hanya dipanggil Ibrahim alaihissalam ke istana, sama raja dikasih hadiah berupa beberapa kawanan kambing dan Hajar, seorang budak Mesir, ya, perempuan, budak wanita Mesir bernama Hajar. Yaitu hadiah dari raja Mesir itu tadi. Hanya Nabi Ibrahim dari Mesir keluar, kembali ke timur, keluar lagi dari Mesir, hanya turun di kota Al-Khalil di Palestina. Kota Al-Khalil itu, disitulah makanya sampai sekarang namanya kota itu Al-Khalil. Terus ketika kota Al-Khalil, di situ makamnya Nabi Ibrahim. Di situ beliau tinggal di kota Al-Khalil itu sampai wafat. Makamnya di situ. Makamnya Nabi Ibrahim di kota Al-Khalil, di satu gua di situ. Di kota Al-Khalil itu makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga makamnya anak-anaknya, Yakub dan sebagainya. Ishak. Ya. Kecuali Ismail makamnya di Mekah. Ishak di situ makamnya. Bahkan Yakub pun ketika diboyong sama Yusuf alaihissalam ke Mesir, ketika wafat, Yakub dibawa ke Khalil. Jenazahnya dibawa ke Al-Khalil, dimakamkan di kota Al-Khalil Yakub alaihissalam. Yusuf wafat di Mesir, tapi dia tulis wasiat, kalau kalian keluar dari Mesir, karena Yusuf tahu Allah bakal ngutus Musa alaihissalam yang bakal membawa Bani Israil keluar dari Firaun, dari Mesir. Maka Yusuf tulis wasiat, kalau kalian itu memberi wasiat, kalian keluar dari Mesir, bawa jasad saya, jenazah saya bawa keluar dari Mesir. Hanya di zaman Nabi Allah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, waktu Nabi Allah Musa alaihissalam itu membawa Bani Israil mau menyeberang Laut Merah,
ya, mau nyebrang Laut Merah. Kemudian tiba-tiba gelap, gak bisa lanjut perjalanan. Ada apa ini? Kemudian dia tanya kepada satu sesepuh, ada orang tua sepuh sekali dari Bani Israel. Singkat ceritanya, si orang tua itu mengatakan, ini mungkin karena kalian belum mengangkut jasadnya Yusuf. Sebab Yusuf dulu alaihissalam pernah berwasiat, kalau kalian keluar dari Mesir, bawa jasad saya. Maka di mana katanya Nabi Musa? Musa tanya sama orang tua itu, mana jasadnya? Dikubur di dekat sungai Nil. Ditunjukkan makamnya Yusuf alaihissalam digali, maka ada jasadnya Yusuf alaihissalam dibawa. Baru itu yang gelap tadi itu tiba-tiba menjadi terang dan mereka bisa lanjut perjalanan. Hanya Yusuf alaihissalam wallahu a'lam bishawab dikuburkan di setelah Mesir, setelah keluar dari Mesir. Wallahu apakah di padang gurun itu? Karena mereka setelah keluar dari Mesir kan ceritanya seperti di Al-Maidah, mereka tersesat di padang gurun 40 tahun. Karena akibat tidak mau mengikuti Bani Israil itu, keturunan Yakub, Bani Israil, itu kan 40 tahun mereka tersesat. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka yatihuna fil ardi, tersesat di muka bumi yang di padang gurun. Kenapa Allah hukum 40 tahun mereka tersesat? Seperti yang termaktub di surat Al-Maidah, kisahnya itu mereka diajak berperang, kan keluar dari Mesir itu, ya, keluar dari Mesir, mereka kan tidak punya tanah. Mereka itu boyong ke Mesir, diboyong sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka diboyong semua, Yakub, saudara-saudaranya diboyong ke Mesir. Maka mereka cuma punya tanah yang nggak cukup. Itu 400 tahun di Mesir. Sudah berapa ratusan ribu, bahkan mungkin hampir, kalau nggak salah hampir 1 juta lebih. Apa? Bani Israil itu totalnya itu ratusan ribu orang. Sedangkan tanah peninggalan Yakub itu di Khalil, kota Al-Khalil Palestina itu sedikit. Mereka sudah boyong, mereka nggak punya tanah, mau tinggal di mana? Nah, di Mesir mereka dikasih waktu zaman Yusuf, karena Yusuf alaihissalam berjasa, dikasih mereka keluarganya Yusuf itu tanah di Mesir itu. Tapi ketika keluar dari Mesir, mereka tidak punya tempat. Hanya Allah janjikan tanah, yaitu Palestina itu. Tapi syaratnya harus berjihad fisabilillah, karena di Palestina waktu itu dihuni orang-orang musyrik dari kaum Amalek, Bani Amalek yang besar-besar. Nah, Bani Israil diajak jihad, tak mau. Seperti yang termaktub dalam surah Maidah, Izhab anta wa rabbuka. Ya Musa, idhab anta rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, silakan kau pergi beserta Tuhanmu. Silakan kau pergi beserta Tuhanmu untuk berperang, kami duduk di sini. Ya ada bangsa sing berani dekte Nabi ambek pangeran nih. Terus Musa kon pergi ambek pangeranmu perang, kami duduk di sini. Nanti kalau sudah menang kami masuk. Untuk paling banget-bangetnya bangsa itu membangkangnya ya Bani Israil itu. Sampai nabinya izhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau wahai Musa beserta Tuhanmu untuk berperang, inna hahuna qaidun, kami duduk di sini. Maka dari itu Allah haramkan. Haram itu apa? Inna hahuna qaidun. Kemudian Allah haramkan atas mereka tanah. Allah haramkan tanah itu atas mereka. Maka hukumannya karena mereka tidak mau berjihad, karena mereka tidak mau berjihad dengan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka dihukum. Ya. Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah bilang tanah itu diharamkan bagi mereka 40 tahun. Maka mereka di gurun pasir itu terus muter-muter terus. Pagi mereka berjalan terus sampai malam. Malam mereka tidur istirahat. Besok paginya ternyata mereka baru tahu mereka berada di tempat yang mereka
yang semula mereka berjalan dari situ. Terus begitu, tidak bisa keluar dari padang gurun Tih, gurun Sinai, gurun Tih itu 40 tahun. Sampai generasi yang membangkang itu mati semua di gurun itu. 40 tahun kan berarti sudah ganti generasi anak-anaknya yang ikut. Nabi Musa pun alaihissalam wafat di gurun itu. Cuma Nabi Musa minta supaya didekatkan ke kota Yerusalem itu dari ke Quds. Minta didekatkan supaya ke Quds. Dan makamnya di dekat situ, dekat Quds. Sampai sekarang makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun pun wafat di gurun. Sebelum Musa alaihissalam, Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat di gurun. Maka diangkatlah oleh Allah Ta'ala Yusha bin Nun menjadi nabi setelah Musa alaihissalam di gurun itu. Baru Yusha bin Nun inilah yang membebaskan Bani Israil berperang. Itu yang pernah saya ceritakan. Yusha bin Nun itu ya, setelah berperang kan ada yang korupsi kepada harta pampasan perang itu, yang ceket tangannya itu. Saya pernah ceritakan di kemarin waktu bahas masalah pampasan perang itu. Itu ada nabi, seorang nabi di riwayat hadis, seorang nabi yang zaman dulu berperang itu adalah Yusha bin Nun. Itu berperang untuk melawan orang Amalek yang ujungnya hanya menang, hanya Palestina itu dikuasai oleh Israel. Dan itu ada janji. Di kitab di Bible mereka pun ada janji. Orang Israel, orang Nasoro itu mengatakan perjanjian lama di 5 kitab itu. Kitab awal itu mereka klaim sebagai Taurat dan mereka katakan itu perjanjian lama. Kalau Yahudi itu mengatakan itu Tanakh. Orang Yahudi menyebutnya sebagai Tanakh. Ya. Tanakh. Maka di Tanakh itu pun disebut, di kitab mereka pun disebut bahwa perjanjian itu, itu bukan selamanya. Itu Allah kasih tanah itu selama mereka taat pada Allah Ta'ala, tidak membangkang. Makanya nanti di sejarah Israel itu nanti terjadi beberapa pembangkangan. Zaman Nabi Allah, setelah Nabi Allah Ilyasa, itu dari Bani Israel. Terus sebelum Nabi Ilyas, dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu terjadi pembangkangan setelah Sulaiman. Bahkan sempat terjadi berapa kali itu, di beberapa dekade, beberapa generasi itu penyembahan berhala kembali ke Bani Israel itu. Ya. Maka semenjak itu mereka tinggal di sana Palestina sampai kemudian Allah usir betul-betul di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu dicerai-beraikan oleh Raja Kaisar Titus, ya kalau nggak salah. Ya, Kaisar Titus. Dari Romawi itu mengusir. Dari semenjak itu setelah zaman Nabi Isa sekitar tahun 70 Masehi, sekitar kurang lebih puluhan tahun, 20-30 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Setelah Nabi Isa diangkat. Mereka diserang sama Romawi, dicerai-beraikan. Maka semenjak itu dikenal dengan masa diaspora. Oleh Yahudi dikenal dengan masa diaspora, ini pencerai-beraian Israel. Hanya mereka semburat, ada yang ke Eropa, nyebrang laut dari Palestina itu nyebrang ke Eropa. Masuk Eropa itu macam-macam, ada yang masuk ke Italia, ke Inggris. Ada yang ke selatan. Nah, di antara yang ke selatan itu ada mbah moyangnya Yahudi yang ada di kota Madinah itu yang semburat lari ke selatan. Itu yang menurunkan Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang ada yang jadi musuhnya Rasulullah sosok di kota Madinah. Padahal kakek mereka itu lari ke Madinah tujuannya untuk mendapati Nabi yang akhir zaman itu yang menurut di kitab mereka. Tapi akhirnya keturunannya malah tidak beriman sama Nabi itu. Maka Lut wa kana qaumu zahaba min wujuhi ma'ul haya, dan adalah kaumnya Lut itu telah hilang dari wajah mereka air ke rasa malu. Ini sudah nggak punya rasa malu sama sekali. Yang berbuat homoseksual
laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Wadzalika annahum kanu ya'tuna rijal min dunin nisa, dan itu karena mereka ya'tuna mendatangi laki-laki ya, min dunin nisa daripada selain perempuan. Wa qad ahlakahumullah, dan sungguh telah Allah binasakan mereka. Faja'ala aliyah qaryatihim, maka menjadikan siapa Allah Ta'ala aliyah qaryatihim akan bagian atas dari desa mereka, safilaha akan bagian bawahnya. Allah jadikan yang atas di bawah, dijungkir balikkan desanya. Negerinya kaum Lut itu dijungkir balikkan. Faja'ala aliyah safilah. Wa amtoroha, Allah hujani ha qaryah, desa mereka dengan hijarotan, dengan batu min sijil, dari tanah yang panas, dari neraka. Sijil dari tanah yang panas. Sijil mandut. Ya, sudah dibalik, dilempari batu. Kejam betul asapnya, dibalik, dilempari. Wa anjaluton, dan Allah selamatkan Lut. Waman mahu, dan siapa-siapa yang bersama Lut alaihissalam, ilam ro'atahu, kecuali istrinya Lut, juga istrinya Nuh. Istrinya Nuh dan istrinya Lut itu ikut binasa dengan orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Sebab istrinya Lut ini faina halakat itu. Sesungguhnya istrinya Lut itu halakat, binasa. Fiman halakah, di antara orang-orang yang binasa. Karena istrinya Lut itu ikut mensponsori maksiat itu. Setiap ketika Lut itu ada tamu dari malaikat, kan sudah diceritakan di surat Hud, Allah utus 3 malaikat. Pertama Allah utus malaikat itu pada Nabi Ibrahim untuk mengabari lahirnya Ishak. Setelah itu bincang-bincang sama Nabi Ibrahim, maka dibilang sama malaikat itu, kami setelah dari sini kami mau ke Sadum. Maka Nabi Ibrahim bilang, loh, mau ngapain? Mau membinasakan kaum Sadum. Nabi Ibrahim bilang, inna fiya Luto, di situ ada ponaan saya Lut. Masa kamu mau binasakan semua? Di situ ada ponaan saya Lut. Maka kata malaikat, nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih tahu tentang siapa yang ada di situ, kata malaikat. Ya. Maka akhirnya dibinasakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu diutus pertama ke Nabi Ibrahim mengabari tentang beliau akan punya putra lagi namanya Ishak. Ya. Terus dan di belakang Ishak nanti kata malaikat itu akan punya anak yaitu Yakub alaihissalam. Baru kemudian si malaikat itu pergi ke Sadum ini tadi untuk menghancurkan kaum Lut. Qala ta'ala, falamma ja'a amruna, Allah berfirman di surat Hud ayat 82-83, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safila, maka ketika datang siapa amruna, apa perintah kami, ja'alna 'aliha, kami jadikan 'aliha safila, yang atasnya Korea tadi, safila menjadi bawah. Wa amtorna 'alaiha hijaratan, kami hujani atas desa tadi, negeri tadi, hijaratan dengan bebatuan min sijilin mandud. Ya. Dari batu atau dari tanah yang panas. Min sijilin mandud. Dari tanah yang terbakar. Sijil mandut dari tanah yang terbakar. Tapi di situ diartikan mandut itu mutatabi, bertubi-tubi. Tafsiran lainnya mandut itu terbakar. Sijil mandut dari tanah yang terbakar. Sijilin mandut. Musawwamatan. Ya, mandut tanah apa yang bertubi-tubi ya, batu atau tanah yang terbakar yang bertubi-tubi.
musawwamatan inda rabbik. Yang mana batu itu musawwamah, yang diberi tanda oleh Tuhanmu di sisi Tuhanmu, diberi tanda di sisi Tuhanmu. Sebagian riwayat mengatakan diberi tanda itu ada namanya. Di tiap batu itu ada nama orangnya, dikasih tanda di fulan. Waliyadzubillah min ghadabillah, diberi tanda dari sisi Tuhan. Inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan tidaklah itu, ini azab itu atau siji mantu tadi itu minadh dhalim, dari orang zalim, biba'id, tidaklah jauh. Siksaan itu, azab itu tidaklah jauh dari orang zalim. Musawamatan mu'allamatan itu, mu'lamatan. Musawamatan itu mu'lamatan, diberi tanda. Lalu Ismail bin Ibrahim alladzi ummu Hajar, yang mana ibunya adalah Hajar. Kalau Ishak ibunya Sarah. Sama-sama anaknya Nabi Ibrahim, lain ibu. Hajar tadi sudah kita kisahkan ceritanya, hadiah dari Raja Mesir. Arsalallahu ta'ala ila qabail Yaman. Makanya Rasul waktu memberitahukan pada sahabat, kalian nanti akan membuka negeri Mesir. Kalau kalian membuka negeri Mesir itu, hati-hatilah, perlakukan mereka dengan hati-hati, sebab inna lakum fiya rahimun, karena kalian tuh punya hubungan rahim dengan Mesir. Itu apa? Maksudnya kalian punya hubungan rahim. Ini Quraisy itu dari Bani Adnan, Adnan dari Ismail. Ismail itu ibunya orang Mesir, yaitu Hajar. Kalian punya hubungan kerabat dengan Mesir. Maka nanti kalian akan membuka negeri Mesir itu, maka ketika kalian buka negeri Mesir itu, berhati-hatilah ini, atau perlakukanlah dengan baik, berbaik-baiklah kau. Kata Rasulullah begitu. Itu, dan negeri Mesir baru dibuka zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Rasul sudah memberitahu bahwa muslimin nanti akan menguasai Mesir itu. Ismail bin Ibrahim alaihissalam, ibunya Hajar, Allah utus Rasulullah ila qabailil Yaman wa ilal Amalik, kepada kabilah-kabilah Yaman dan kepada Amalik. Itu Amalik itu jamu amlak, jamak dari amlak, itu rajulu tawilul qamah, laki-laki yang tawil, yang tinggi perawakannya, qamah, tinggi perawakannya. Rajulu tawilul qamati, atau tawilul qamatu, atau tawilul qamati. Wakanatil Amalikatu sakin di Jazirah Arab, adalah Bani Amalik itu tinggal di Jazirah Arab, min jihati Syam, di arah Syam. Suman tasyaru, kemudian mereka, Bani Amalik ini yang ada di Palestina juga termasuk, yang Nabi Musa mengajak Bani Israil tadi berjihad untuk melawan Bani Amalik. Mereka sudah takut duluan, gak yakin sama pertolongan Allah, takut mati dan sebagainya. Bani Israil bilang, pergilah kau wahai Musa bersama Tuhanmu, kau perang. Itu diantaranya Bani Amalik ini. Mereka intasyaru fi jihad katsirah, mereka menyebar di arah yang banyak. Jihadin katsirah, di arah-arah yang banyak. Ba'da'an akhrajahum Ismail, setelah mengusir mereka siapa? Ismail alaihi salatu wassalam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ismail mengusir mereka, mereka menyebar di banyak arah. Ishak bin Ibrahim, ummuhu Sarah, yang mana Nabi Ismail juga membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah, seperti panjang riwayatnya di Bukhari, kan? Bahwa Nabi Ibrahim itu nilai anaknya Ismail. Di tilian terakhir, Nabi Ibrahim bilang, maukah kamu membantu saya untuk karena Allah? Dan silakan. Maka bilang, Allah merintahkan saya untuk membuat rumah di sini, maka saya akan bantu engkau wahai ayah, kata Ismail. Kemudian Ismail itu kan asalnya tinggalnya di Palestina, dan karena perintah Allah kemudian hijrah ke Makkah dengan ibunya Hajar, dengan Ismail dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah. Allah alam, menurut riwayat mereka naik buruk. Allah alam. Buruk itu dulu pernah dipakai beberapa kali oleh para nabi. Allah alam bisawab. Salah satunya Nabi Ibrahim itu. Dan buruk itu juga kendaraannya surga. Nanti di surga. Kemudian
Sampai akhirnya tumbuh di situlah Ismail dengan ibunya. Ibrahim mau pergi, dipanggil sama Hajar. Ya. Kau tinggalkan kami di sini. Ya, katanya Hajar. Apa ini perintah Allah atau dari dirimu? Dia bilang ini dari Allah. Katanya Ibrahim alaihissalam. Maka Hajar berkata, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, saya yakin kata Hajar, Allah tidak bakal menyia-nyiakan kami. Sudahlah tinggal situ, lama tinggal sampai minuman bekal yang dibawa Hajar itu habis. Anaknya masih bayi, Ismail alaihissalam menyusui sampai nangis. Kemudian Hajar mondar-mandir, itu kemudian menjadi amalan di haji, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, lihat barangkali ada orang, itu ada sesuatu. Dan sampai ada Jibril alaihissalam menganukan dengan sayapnya itu ada mata dengan sayap Jibril, ada mata dengan hentakan kaki Ismail itu. Maka dari situ, di dekat situ keluar sumber air itu tadi, itu yang bernama Zamzam. Maka ibu Ismail yaitu Hajar alaihissalam membuat kubangan, jadi di sekeliling mata air itu. Kata Rasulullah SAW, tarokathu lakana ainan ma'inah. Seandainya Hajar itu membiarkan keluar terus, maka pasti Zamzam itu menjadi ainan ma'inah, menjadi mata air yang lebih deras dari sekarang. Tapi sayang kemudian Hajar, ya itu takdir Allah Ta'ala, Hajar membuat kubangan untuk membatasi air itu, sehingga air itu ya cuma segitu. Kata seandainya, makanya dikatakan zummi atau Zamzam ini kumpul, artinya ada matan zammai zumu itu ya. Zummi ini berhentilah kau, tahanlah, kendalikanlah olehmu. Maka seandainya, kata Rasul, seandainya disebut di Bukhari, seandainya Hajar membiarkan itu, pasti Zamzam itu ainan ma'inan, mata air yang sangat deras. Maka tidak lama kemudian Ismail tidak lama lewat suku Jurhum. Suku Jurhum itu dari Yaman, salah satu Arab, orang Arab yang Baidah tadi, orang Arab yang lama, yang suku Jurhum itu lewat. Biasa lewat di situ dia berdagang. Tapi sebelumnya dia tidak pernah mendapati kan sumur itu. Memang di situ dia, suku Jurhum ini selalu lewat di situ gersang. Maka kok dilihat ada burung. Dari kejauhan itu ada burung berkitar di situ, di satu tempat itu. Maka mereka bilang, tidak mungkin ada burung kecuali situ ada sumber air atau makan. Maka diutuslah satu orang, ternyata betul di situ ada seorang perempuan sama anaknya dan ada mata air. Hanya singkat cerita, bolehkah kami tinggal di sini? Kata Jurhum tadi, silakan kalian tinggal, tapi tidak ada hak bagi kalian untuk menguasai air ini. Kalian boleh pakai air ini, tapi untuk menguasai tidak ada hak bagi kalian untuk menguasai air ini. Katanya Ismail, katanya Hajar alaihissalam. Jadi tinggallah suku Jurhum di situ. Jadilah kemudian Makkah itu tadi, kota tadi, dan Ismail pun tumbuh dan dikawinkan dengan satu wanita Jurhum. Kemudian seperti maktub di Sahih Bukhari, kawin dengan wanita Jurhum. Suatu kali Nabi Ibrahim menilii anaknya. Ismail gak ada di rumah, ada istrinya. Istrinya didapati sama Nabi Ibrahim, istrinya ini wanita yang suka mengeluh. Gimana keadaan kalian? Kata, waduh kami ini susah begini begitu, mengeluh, banyak mengeluh. Akhirnya katanya Ibrahim, karena Ismail lagi keluar, bilang ke istrinya, nanti kalau datang suamimu kirim salam dari saya, suruh ganti kusen pintunya. Hoyer atabata babi, fali hoyer atabata babi. Maka datang Ibrahim, Ismail datang, tadi ada tamu kah? Dia bilang iya, ada orang tua begini. Apa dia ada pesan? Dia bilang iya. Dia kirim salam padamu dan suruh mengubah kusen pintunya. Dia bilang itu kamu. Itu isyarat dari saya untuk mencerai. Maka dicerai, kawin lagi dengan satu wanita Jurhum yang lain. Dan istri yang kedua ini orang-orang wanita yang soleh, yang syukur kepada Allah. Datang suatu kali, Ibrahim datang kedua kali menilai anaknya. Ismail juga kebetulan lagi keluar berburu, karena Nabi Ismail terkenal ahli berburu.
Ya. Ahli mana? Ismail. Makanya kan apa dikatakan di Bukhari itu ketika apa sahabat-sahabat itu latihan mana, maka Rasul mengatakan irmu fa inna abakum kana romian. Silakan kalian latihanlah panah sebab datuk kalian dulu adalah seorang pemanah, itu Ismail alaihissalam. Maka hanya Ismail keluar, datang Ibrahim, ditemui istrinya di rumah. Mana suami mau keluar mengambil air, nyari air bagi kami, nyari makan bagi. Bilang bagaimana keadaanmu? Bilang kata si istri yang kedua ini, yang istrinya ini yang baru, dia orang yang bersyukur, dia mengatakan alhamdulillah kami berada pada keadaan yang lapang, yang nyaman. Maka di situ ada apa? Ada apa daging dan juga ada air. Disuguhkan ada daging, ada air. Maka Nabi Ibrahim mendoakan Allahum wal ma' itu, semoga Allah memberkati. Coba ada, kata Rasul, coba ada yang lain ketika itu mungkin kena doanya Nabi Ibrahim juga makanan yang lain. Sayang di situ cuma ada air sama. Sehingga tapi di sana kena doanya Nabi Ibrahim yang lain. Apa? Ilai minas samarati, ya, jadi datangkan kepada negeri ini ya Allah, doanya Nabi Ibrahim ke Mekah ini dari warzuqhu minas samarat. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail itu, beliau kan menghadap Ka'bah yang dulunya asalnya, karena Ka'bah itu kan dulu asalnya sudah Nabi Ibrahim itu cuma mengangkat kembali bekas reruntuhan. Maka dia menghadap dan berdoa pada Allah. Rabbi ini anzaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharrami rabbana liqimus shalah. Rabbana waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya tinggalkan sebagian dari keturunan saya di sini supaya mendirikan sholat di tanah ini. Ya Allah, warzuqhum minas samarat, berilah rezeki pada mereka berupa buah-buahan. Maka meskipun di sana nggak bisa tumbuh, itu buah-buahan dari mana-mana itu ada di Mekah, dari mana-mana negeri. Lalu yashkurun, supaya mereka bersyukur. Juga di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'athihim, ya Allah utuslah di antara mereka nanti seorang nabi, wab'athihim rasulan minhum yatlu, yaitu adalah Rasulullah itu maksudnya. Seorang nabi yang diutus di keturunan Ismail itu. Maka Rasul bilang ana dakwatu Ibrahim, kata Rasulullah, saya adalah hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situ, kemudian di kedatangan terakhir Nabi Ibrahim ingin mengutarakan, maksudnya ingin membangun Ka'bah. Maka ditunjukkan oleh malaikat bayang-bayangnya mana tempat Ka'bah yang dulu ditunjukkan, maka disitulah dia mengangkat kembali pondasi Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim itu bukan membangun dari nol, tapi mengangkat pondasi. Makanya kalimatnya kan di ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah idh yarfa'u, ketika Ibrahim mengangkat kembali qawaid, pondasi, mengangkat kembali pondasi, dan juga Ismail. Rabbana taqabbal minna, setelah selesai beliau berdoa, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan ceritanya yang panjang di Sahih Bukhari ini sudah selesai, makin tinggi Ka'bah itu, maka Ibrahim mengambil satu batu, duduk naik di atasnya. Ibrahim berdiri di atas batu itu, maka batu itu naik sesuai dengan naiknya batu, maka dibangun sampai atas. Nah, batu itulah makom Ibrahim. Batu itu yang dipijak sama namanya makom. Dari kata koma, berdiri. Makom berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Asal di makom Ibrahim di dekat Ka'bah itu ada yang dikurung, itu makom Ibrahim. Itu jejak, di situ ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Makom, bukan makam ya. Salah, banyak orang salah. Dianggap makamnya Nabi Ibrahim di situ. Saya sudah ceritakan tadi makamnya Nabi Ibrahim di Palestina, di Al-Khalil. Bukan itu makamnya Ismail di situ. Makamnya Nabi Ismail di Hijr Ismail, itu makamnya Nabi Ismail alaihissalam. Bukan di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maka batu itu makin tinggi Ka'bah. Si batu itu subhanallah makin tinggi sehingga Nabi Ibrahim bangun. Selesai, maka didapati Ismail itu menemukan daripada Hajar Aswad itu yang hakikatnya itu dari surga.
Kemudian menjadi aswad, menjadi hitam karena dosanya Bani Adam. Konon dulu itu adalah abyad, putih. Ya. Konon batunya itu putih. Kemudian apa lagi? Sampai selesai di situ Ismail membangun dengan Ibrahim alaihissalam. Ishak bin Ibrahim, Ummu Sarah, ibunya Sarah. Ishak ini tinggal di situ di Palestina sampai wafat. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ba'athahu nabiyan ila ahli Kan'an. Allah mengutus Yakub sebagai nabi kepada penduduk Kan'an, satu negeri di baratnya Babylon. Babilonia. Kan'an itu sebagian itu adalah wilayah Palestina. Wilayah Kan'an, negeri Kan'an itu di sebagian wilayah Kan'an itu Palestina. Disebut negeri Kan'an karena penghuninya kebanyakan itu keturunannya Kan'an. Kan'an bin Ham. Menurut riwayat Israiliyat, Kan'an itu Kan'an bin Ham bin Nuh. Di keturunannya bin Nuh melalui cucunya Kan'an. Termasuk Namrud. Namrud itu Namrud bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Namrud itu Namrud bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Maka disebutlah negeri itu negeri Kan'an karena penghuninya adalah keturunannya Kan'an. Sekarang sudah dikenal sebagiannya sebagai Palestina. Kan'an itu di Yordan itu. Sebagian Palestina, sebagian Yordan itu Kan'an. Dulu namanya negeri Kan'an. Di situ Yakub alaihissalam diutus sebagai nabi. Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Sebagai Israel. Isra artinya hamba, il itu Allah. Abdullah, hamba Allah atau kekasihnya Allah. Julukannya Yakub. Maka keturunan Yakub namanya Bani Israel. Keturunannya Israel. Yakub punya istri dua, Laya sama Rohil. Satu saudara, waktu itu menurut hukum waktu itu boleh. Satu saudara beliau kawin, Laya dan Rohil. Masing-masing Laya Rohil ini punya budak perempuan satu-satu. Ya. Laya punya budak Bilha, Rohil punya budak perempuan namanya Zilfa. Maka dua budak itu perempuan dihadiahkan kepada Yakub sehingga Yakub punya empat istri. Laya, Rohil, Bilha, Zilfa. Dari empat istri ini Yakub punya 12 putra, anak laki-laki dan satu putri namanya Dina. Satu perempuan. Yang Rohil itu ibunya Bunyamin sama Yusuf. Yusuf cuma berdua sama Bunyamin, satu saudara, ibu mereka Rohil. Lainnya lain ibu dari Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin anak Yakub terakhir, Bunyamin, anak adiknya Yusuf yang Bunyamin. Anaknya 12. Anaknya Yakub itu. Mereka 12 orang keturunannya disebut Bani Israel. Maka Bani Israel ada 12 suku sesuai dengan jumlah putra Yakub 12. Maka Bani Israel ada 12 suku. Ada Lawi, Zebulon, Naftali, Sam'un, Yahuda. Yahuda ini menurunkan Yahudi. Cuma karena Yahuda ini keturunannya banyak, seolah orang ketutup Israelnya yang terkenal Yahudanya, maka orang sering menyebut Yahudi. Masuk agama Yahudi, Nabi Musa tidak pernah menyebut agamanya Yahudi. Itu kaum Yahudi, agamanya apa? Agama Yahudi. Jadi musuhnya yang menyebut dia Yahudi. Nasoro, Nabi Isa tidak pernah menyebut dirinya Nasrani. Tapi musuhnya itu Yahudi. Jadi Yahudi itu keturunan Yahuda bin Yakub. Hanya jadi nama agama Yahudi. Yahuda bin Yakub. 12 suku. Yahuda, Sam'un, Iskahar, Naftali, Zebulun, Kal, Asyar, Jad. Siapa lagi? Anaknya Yakub itu 12. Yusuf, Bunyamin kurang 2. Anaknya Yakub. Terakhir saya tutup sama Yusuf bin Yakub bin Ishak bin, karena ini saya mau potong tadi karena ini ceritanya nyambung. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf kan nabi.
anaknya Nabi, Yakub anaknya Nabi, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi, putra Nabi, putra Nabi. Qala Rasulullah, Rasul bersabda, Al-Karim ibnul Karim, Al-Karimu benul Karim, ibnil Karim. Ibnil Karim. Ibnil Karim. Al-Karimu benul Karimi, ibnil Karimi, ibnil Karimi. Orang mulia, anak orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Yusufu benu Yaqub bani Ishaq bani Ibrahim alaihissalam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, ibnu Nabi, ibnu Nabi, ibnu Nabi. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya. Alaihissalam ala Nabi Abdul Rasul. Seperti riwayat Bukhari, rawal Bukhari, riwayat Abdullah bin Umar di kitab Badul Khalqi. Allah alam. Adapun Yusuf, kisahnya sudah masyhur di surat Yusuf alaihissalam. Itu satu surat penuh, kisah hampir satu surat hampir satu surat penuh. Itu kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wallahu alam, Ayyub, Syuaib dan seterusnya. Nantilah kapan-kapan saya ceritakan lengkap. Ada bukunya dari Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya'nya punyanya Ibnu Katsir. Itu saya bahas sebetulnya subuh Ahad kedua di Magelang. Sebenarnya nggak saya bahas utawikiku, cuma saya bahas. Kalau mau lihat ada beberapa rekaman saya membahas tentang para nabi itu. Baru sampai Nabi Yusuf. Karena ngajinya sebulan sekali di mana? Tegulunan subuh, Ahad subuh. Itu masih sampai ceritanya Nabi Yusuf. Nanti kapan-kapan kalau ada maksudnya supaya tahu Qasasul Anbiya'nya, tahu dengan riwayat, maksudnya dengan riwayat yang jelas, bukan katanya dan katanya. Wallahu a'lam. Bismillah. Al-Fatihah. Kurang.